Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini seperti berputar dalam lingkaran yang sama? Kita bekerja keras, mengejar uang, mengejar kesuksesan, mengejar pengakuan, namun hati tetap saja resah. Padahal ada orang lain yang hidupnya tampak lebih tenang, lebih lapang, bahkan rezekinya mengalir tanpa harus berlari secepat kita. Apa rahasianya? Hari ini kita akan membahas satu kunci yang sering dilupakan, kemelekatan. Kemelekatan adalah ketika hati terlalu terikat pada sesuatu, entah itu uang, jabatan, atau bahkan harapan pada hasil yang belum pasti. Kita menggenggamnya terlalu erat, seakan hidup akan hancur bila kehilangan itu. Namun, justru disitulah letak masalahnya. Semakin kita melekat, semakin kita takut kehilangan, semakin energi kita terkuras hanya untuk mempertahankan. Dan ketika energi kita terkuras, pintu rezeki yang seharusnya terbuka malah tertutup oleh kecemasan kita sendiri. Kehidupan ini berjalan dengan hukum aliran. Lihatlah air. Ketika ia dibiarkan mengalir, ia menemukan jalannya sendiri, melewati celah-celah kecil, menembus batu, bahkan sampai ke samudera luas. Tetapi bila air ditahan, ia hanya akan menggenang, keruh, dan akhirnya menjadi sarang penyakit. Begitu pula rezeki. Selama kita melekat, kita seperti menahan aliran air itu. Rezeki sulit masuk karena kita hanya fokus pada satu wadah kecil yang kita genggam. Disinilah letak rahasia spiritual yang dalam. Lepaskan kemelekatan, maka rezeki akan berlimpah. Bukan berarti kita berhenti berusaha, bukan berarti kita pasrah tanpa tindakan. Justru, kita tetap bekerja, tetap berkarya, tetap menebar manfaat. Tapi, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil akhir. Kita belajar ikhlas, kita belajar melepaskan. Dan anehnya, ketika hati mulai ikhlas, rezeki justru datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang usaha, ada yang bertemu orang yang membuka jalan, ada pula yang hidupnya dilapangkan lewat kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Semua itu adalah bentuk rezeki yang lahir dari hati yang tidak lagi terikat. Sobat Rumi, di segmen ini mari kita pahami dulu fondasinya. Kemelekatan adalah penghalang terbesar aliran rezeki. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan membuka ruang dalam hati kita agar Allah menurunkan anugerahnya. Maka jika kita ingin rezeki mengalir deras, langkah pertama adalah belajar melepaskan. Melepaskan rasa takut, melepaskan kecemasan, melepaskan ketergantungan yang berlebihan. Karena sesungguhnya, semakin kita melepaskan, semakin luas pintu rezeki terbuka. Sobat Rumi sekalian, mari kita masuk lebih dalam. Kita perlu memahami dulu bagaimana hukum energi bekerja dalam kehidupan. Karena rezeki pada hakikatnya bukan hanya soal uang. Rezeki itu luas. Ia bisa berupa kesehatan, ketenangan batin, peluang yang datang tepat waktu, bahkan hadirnya orang-orang baik di sekitar kita. Bayangkan kehidupan ini seperti sebuah sungai yang terus mengalir. Sungai tidak pernah menolak apa yang masuk. Hujan, mata air, bahkan dedaunan yang jatuh ke dalamnya. Semuanya diterima dan mengalir. Begitu pula rezeki, ia memiliki sifat alami, mengalir. Tapi apa yang terjadi bila kita berusaha menahan aliran itu? Sama seperti sungai yang dibendung, air akan menggenang, lalu keruh, bahkan berbau. Sama halnya dengan hidup kita. Ketika kita terlalu melekat pada uang, jabatan, atau keinginan tertentu, maka aliran rezeki yang seharusnya masuk justru tersumbat oleh ketakutan dan keterikatan kita sendiri. Disinilah hukum energi bekerja.
Pikiran yang melekat pada sesuatu sebenarnya sedang memancarkan sinyal kekurangan. Saat kita berkata dalam hati, "Aku tidak boleh kehilangan ini. Aku harus mendapatkannya." Energi itu justru menunjukkan bahwa kita merasa tidak cukup. Dan alam semesta merespon dengan cara yang sama. Semakin kita merasa kurang, semakin kita ditunjukkan pada keadaan kurang. Sebaliknya, ketika kita belajar melepaskan, ketika kita ikhlas menerima apa adanya, energi kita berubah. Kita memancarkan sinyal kelapangan, sinyal keterbukaan. Alam pun merespon dengan memberikan ruang yang lebih luas. Peluang-peluang yang tadinya tersembunyi tiba-tiba muncul. Pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Hukum ini sederhana. Semakin kita menggenggam kuat, semakin kecil ruang bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Tetapi semakin kita melonggarkan genggaman, semakin lapang aliran itu berjalan. Oleh karena itu, jangan bayangkan rezeki hanya datang lewat kerja keras tanpa henti. Rezeki juga datang dari aliran energi batin yang tenang, hati yang ikhlas, dan pikiran yang terbuka. Inilah yang sering disebut para sufi sebagai rezeki yang mengikuti, bukan rezeki yang dikejar. Maka mari kita renungkan, apakah selama ini kita hidup seperti aliran air yang lancar atau seperti bendungan yang tersumbat? Jika kita masih merasa berat, bisa jadi karena kita terlalu banyak menahan. Saatnya belajar melepaskan agar hukum energi bekerja sebagaimana mestinya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, mungkin muncul sebuah pertanyaan dalam hati, kalau aku melepaskan, apakah itu tidak sama dengan menyerah? Kalau aku tidak melekat pada uang, bukankah nanti aku justru kehilangan rezeki? Pertanyaan ini wajar karena kita sering diajarkan bahwa semakin keras kita menggenggam, semakin aman apa yang kita punya. Namun mari kita teliti lebih dalam. Ketika hati kita melekat, sebenarnya kita sedang memancarkan rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup. Dan rasa takut itu bagaikan tembok yang justru menutup aliran rezeki. Kita berusaha keras, tapi hasilnya selalu terasa kurang. Mengapa? Karena energi kita terkunci pada kekurangan, bukan pada keberlimpahan. Sebaliknya, saat kita belajar melepaskan, rasa takut itu perlahan mencair, hati menjadi lebih tenang. Dan ketenangan inilah yang menjadi magnet sejati. Rezeki bukan tertarik oleh kecemasan, melainkan oleh kelapangan. Bayangkan seperti ini. Sebuah tangan yang menggenggam terlalu erat tidak bisa menerima apapun lagi. Tapi ketika tangan itu dibuka, ia siap menerima pemberian yang lebih besar. Begitu pula hati kita. Selama kita melekat, hati kita sempit. Tapi ketika kita melepaskan, hati kita lapang. Dan dalam kelapangan itulah rezeki datang dengan cara yang seringkali tak terduga. Melepaskan tidak berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kita tetap bekerja, kita tetap menanam benih, kita tetap menebar kebaikan. Bedanya, kita tidak lagi terikat pada hasil akhir. Kita tidak lagi berkata, "Aku harus dapat sekian. Kalau tidak, aku gagal." Tapi kita berkata, "Aku lakukan yang terbaik dan aku serahkan hasilnya pada Allah." Di titik inilah keajaiban terjadi. Rezeki yang datang seringkali melampaui perhitungan kita. Ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang kerja padahal tidak sedang mencari. Ada yang tiba-tiba bertemu orang yang membuka jalan baru. Ada pula yang mendapat kesehatan, kebahagiaan, atau ketenangan batin, yang semuanya adalah bagian dari rezeki. Kita mulai menyadari bahwa rezeki itu bukan hasil dari kita mengejar,
melainkan dari kita mengizinkan aliran kehidupan bekerja. Saat kita berhenti melekat, kita berhenti menghalangi. Maka energi alam, rahmat Tuhan, dan keberkahan hidup mengalir masuk. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah hukum batin yang sudah dijelaskan oleh banyak guru spiritual sepanjang zaman, bahwa keikhlasan, ketenangan, dan kemampuan melepaskan jauh lebih kuat daripada rasa takut dan keinginan yang berlebihan. Jadi kalau hari ini hidup terasa sempit, mungkin bukan karena rezeki tidak ada. Mungkin karena kita terlalu melekat. Belajarlah membuka genggaman hati. Belajarlah melepaskan. Karena semakin kita melepaskan, semakin luas pintu keberlimpahan terbuka. Sobat Rumi, setelah kita memahami bahwa melepaskan bisa membuka pintu rezeki, mari kita lihat lebih dekat. Kemelekatan itu biasanya muncul dalam bentuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang melekat, karena bentuknya halus bahkan kadang terlihat wajar. Padahal justru disitulah penghalang aliran rezeki berada. Berikut contohnya. Pertama, melekat pada uang. Banyak orang yang hidupnya terus dihantui rasa takut kehilangan uang. Setiap kali mendapat rezeki, langsung ada kekhawatiran. Bagaimana kalau habis? Bagaimana kalau kurang? Akibatnya, uang yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi beban. Kita bekerja bukan lagi dengan semangat, melainkan dengan ketakutan. Energi ini membuat rezeki sulit bertambah, karena pikiran kita terus memancarkan rasa kurang. Kedua, melekat pada pekerjaan atau status. Ada juga yang begitu melekat pada pekerjaannya, jabatannya, atau status sosialnya. Seolah-olah bila hal itu hilang, hidup akan runtuh. Padahal hidup selalu penuh perubahan. Banyak orang yang baru menemukan jalan rezeki yang lebih luas setelah mereka berani melepaskan pekerjaan lama yang sudah tidak lagi sejalan dengan dirinya. Tapi karena takut, banyak yang memilih bertahan meski hatinya tertekan. Inilah bentuk kemelekatan yang menghambat kita dari peluang yang lebih besar. Ketiga, melekat pada hasil. Ini yang paling sering terjadi. Kita bekerja keras lalu pikiran kita hanya fokus pada hasil. Harus berhasil, harus sesuai target, harus seperti yang kita bayangkan. Begitu kenyataan tidak sesuai, hati kita langsung kecewa, marah, bahkan merasa gagal. Padahal, hasil bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ada di tangan kita. Ada ruang tak terlihat di mana Tuhan menata yang terbaik. Melekat pada hasil hanya akan membuat hati kita penuh kecemasan. Keempat, melekat pada orang lain. Kadang kita juga terlalu melekat pada seseorang, pasangan, anak, teman, atau siapapun. Kita ingin mereka selalu ada sesuai harapan kita. Ketika tidak demikian, hati kita hancur. Padahal orang lain bukan milik kita. Melekat pada manusia membuat kita mudah kecewa. Dan ketika hati dipenuhi kecewa, energi rezeki ikut tertutup. Kelima, melekat pada masa lalu atau masa depan. Ada orang yang hidupnya penuh penyesalan pada masa lalu atau penuh kecemasan pada masa depan. Dua-duanya adalah bentuk kemelekatan. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum datang. Tetapi hati kita terus terikat sehingga kita tidak bisa menikmati saat ini. Padahal rezeki hanya bisa dirasakan di sini dan saat ini. Kalau kita mau jujur, setidaknya satu dari bentuk kemelekatan ini ada dalam diri kita. Dan disinilah latihan sejati dimulai. Mengenali, lalu perlahan belajar melepaskan. Karena semakin kita melekat, semakin kita tersiksa. Sebaliknya, semakin kita mampu melepaskan, semakin rezeki datang dengan cara yang tak kita duga.
Sobat Rumi berbicara tentang melepaskan memang terdengar indah. Tapi sering muncul pertanyaan, bagaimana cara melepaskan? Bukankah hati ini sulit sekali dilonggarkan? Betul, melepaskan itu bukan sekadar ucapan. Ia adalah latihan batin. Dan seperti semua latihan, ia perlu proses, perlu kesabaran, dan perlu kesadaran. Mari kita bahas beberapa langkah sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari. Pertama, latihan syukur harian. Syukur adalah cara paling ampuh untuk melepas rasa kurang. Setiap kali kita mensyukuri apa yang ada, hati kita berpindah dari energi kekurangan ke energi kecukupan. Cobalah setiap malam sebelum tidur, tuliskan atau ucapkan 3 hal yang bisa disyukuri hari ini. Semakin sering dilakukan, kita akan sadar bahwa rezeki sudah selalu ada, sehingga hati tidak lagi melekat pada apa yang belum dimiliki. Kedua, sedekah, belajar melepaskan dengan nyata. Sedekah adalah latihan praktis melepaskan. Ketika kita memberi, ada bagian dari hati yang berkata, "Kalau aku kasih, nanti berkurang." Tapi justru dengan memberi, kita melatih diri bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan pintu terbuka untuk datangnya yang lebih besar. Banyak orang yang merasakan sendiri, semakin ringan memberi, semakin lapang rezeki yang datang. Ketiga, sadar nafas hidup di saat ini. Seringkali kemelekatan lahir karena pikiran kita melayang ke masa lalu atau masa depan. Dengan melatih kesadaran nafas, kita kembali ke saat ini. Tarik nafas dalam-dalam, sadari udara masuk, lalu hembuskan perlahan. Ingatlah bahwa hidup selalu datang satu nafas demi satu nafas. Melepaskan berarti hadir penuh di momen ini, bukan terikat pada yang sudah atau belum terjadi. Keempat, bekerja dengan niat bukan keterikatan. Kita tetap perlu bekerja dan berusaha, tapi latihlah diri untuk menata niat. Katakan dalam hati, "Aku lakukan yang terbaik karena ini amanah dan hasilnya aku serahkan pada Allah." Dengan begitu, kerja tidak lagi menimbulkan stres berlebihan. Kita menjadi lebih ikhlas dan justru dalam keikhlasan itu, pintu rezeki lebih mudah terbuka. Kelima, ritual kecil melepaskan. Buatlah simbol sederhana. Misalnya ketika ada kekhawatiran, tuliskan di kertas kecil, lalu lipat dan bakar sambil berdoa agar Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ritual sederhana ini mengajarkan hati untuk tidak menggenggam terlalu erat, melainkan menyerahkan kembali pada Sang Pemilik kehidupan. Sobat, praktik-praktik ini tidak akan langsung mengubah segalanya dalam sehari. Tapi semakin sering kita melatihnya, semakin ringan hati kita. Dan saat hati ringan, energi berubah. Energi yang lapang inilah yang menjadi magnet keberlimpahan sejati. Setelah kita berlatih melepaskan, muncul pertanyaan penting. Bagaimana aku tahu kalau rezeki sudah mulai mengalir? Apa tandanya latihan ini berhasil? Jawabannya ada dalam perubahan batin dan keadaan hidup kita sehari-hari. Mari kita uraikan beberapa tanda yang sering muncul. Pertama, hati lebih tenang dan ringan. Tanda pertama bukanlah bertambahnya harta, tapi bertambahnya ketenangan. Kita tidak lagi mudah panik ketika kehilangan sesuatu, tidak lagi resah ketika uang terasa menipis. Hati menjadi lebih ringan, karena kita tahu bahwa semua ada yang mengatur. Inilah tanda awal aliran rezeki mulai terbuka, batin kita lapang. Kedua, peluang datang tanpa diduga. Saat kita berhenti melekat, dunia seolah memperlihatkan jalan-jalan baru. Tiba-tiba ada tawaran pekerjaan, ada kenalan baru yang membawa kesempatan, atau ada ide kreatif yang muncul spontan. Peluang ini sering datang ketika hati sudah siap menerimanya, dan kesiapan itu lahir dari melepaskan. Ketiga, hubungan sosial lebih harmonis. Rezeki tidak selalu berupa uang.
rezeki juga bisa berupa hadirnya orang-orang baik di sekitar kita. Ketika kita lebih ikhlas, energi kita memancar positif, dan itu menarik orang yang juga membawa kebaikan. Lingkungan menjadi lebih mendukung, relasi lebih akrab, dan dari sinilah pintu rezeki makin luas. Keempat, masalah hidup lebih mudah teratasi. Sebelumnya, masalah terasa berat dan buntu. Tapi setelah kita berlatih melepaskan, entah bagaimana, jalan keluar selalu ada. Ada saja pertolongan, ide atau solusi yang muncul di waktu yang tepat. Ini juga bagian dari rezeki. Dimudahkan jalan ketika menghadapi kesulitan. Kelima, hidup terasa lebih lapang walau tidak sempurna. Mungkin harta kita belum melimpah, tapi hati kita merasa cukup. Mungkin masalah belum hilang semua, tapi kita tidak lagi merasa tercekik. Rasa lapang ini adalah tanda nyata bahwa rezeki sejati sudah mengalir ke dalam hidup kita. Karena rezeki bukan sekadar apa yang kita genggam, tapi apa yang kita rasakan. Tanda-tanda ini mungkin tidak muncul sekaligus. Kadang dimulai dari ketenangan batin, lalu menyusul peluang-peluang baru. Atau kadang dimulai dari relasi yang harmonis, lalu perlahan-lahan rezeki materi ikut mengalir. Yang jelas, semuanya berawal dari hati yang sudah tidak lagi terikat. Maka bila kita mulai merasakan hati lebih damai, hubungan lebih baik, dan peluang datang tanpa dicari, yakinlah, itu adalah tanda bahwa rezeki sudah mulai mengalir karena kita berani melepaskan. Sobat Rumi, mari kita simpulkan perjalanan pembahasan kita hari ini. Kita telah melihat bagaimana kemelekatan menjadi penghalang aliran rezeki. Kita juga belajar bahwa kehidupan ini bekerja dengan hukum aliran. Semakin kita menggenggam, semakin sempit ruang yang tersisa. Sebaliknya, semakin kita melepaskan, semakin lapang jalan bagi keberlimpahan masuk. Ingatlah satu hal penting, rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah ketenangan hati, kesehatan, hubungan yang baik, kesempatan yang datang tepat waktu, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Dan semua itu lebih mudah mengalir ketika hati kita lapang, ketika kita ikhlas, ketika kita berani melepaskan. Melepaskan tidak sama dengan menyerah. Melepaskan berarti tetap berusaha, tapi tidak menjadikan hasil sebagai belenggu. Kita lakukan yang terbaik, lalu kita percayakan sisanya pada Allah. Dalam kelapangan itulah, rezeki datang dengan cara yang seringkali melampaui logika kita. Maka mulai hari ini mari kita renungkan, apa yang masih terlalu erat kita genggam? Apakah uang, pekerjaan, status, atau bahkan rasa takut? Belajarlah melepasinya sedikit demi sedikit. Karena semakin kita lepas, semakin besar ruang yang tersedia untuk keberlimpahan masuk. Inilah magnet rezeki sejati. Bukan pada seberapa keras kita mengejar, tapi pada seberapa ikhlas kita melepaskan. Jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, coba praktikkan satu langkah sederhana malam ini. Tuliskan 3 hal yang bisa Anda lepaskan, lalu ucapkan doa. Ya Allah, aku serahkan ini padamu. Rasakan bagaimana hati menjadi lebih ringan. Dan jangan lupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang belajar melepaskan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus belajar bersama tentang rahasia kehidupan, spiritualitas, dan keberlimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.